harus nggak mau kalah juga untuk memancing atau membuat si yang mengkritik ini atau yang nggak setuju dengan pendapatnya pemimpin, mereka itu berpikir lebih keras untuk meyakinkan pemimpin, karena ini kan tujuannya untuk merubah negara ini lebih baik gitu ya. Yo my brother and my sister, kembali lagi bersama Gax di sini di Madao Channel. Di konten kali ini saya tidak akan membahas sebuah berita atau apapun ya. Saya cuma ingin berdiskusi ya. Jadi saya harap ada feedback lah ya di kolom komentar, terserah, soal Pak Purbaya versus Kang Deddy Mulyadi atau KDM yang sangat hangat di berita ya, media massa. Saya heran kenapa ya di framingnya itu kedua belah pihak ini berseberangan, antara yang satu mempertanyakan uang kenapa nggak dibelanjain, dan yang satu lagi mempermasalahkan bentuk dari simpanan itu apa. Tapi yang jelas di sini keduanya itu bekerja dan mereka melakukan pekerjaan itu dengan baik sesuai dengan tempat dan ranahnya. Nah, ini yang aneh menurut saya. Karena apa? Karena yang dikritisi itu banyak daerah, tapi Jawa Barat yang merespon dengan cepat ya. Kalau terlihat di media itu merespon secara cepat, langsung mengecek secara cepat dan tepat, langsung datang ke BI, langsung datang ke instansi terkait yang mempermasalahkan itu, yang belum mungkin ketemu Pak Pur aja ya. Tapi ya ini yang harus kita sadari ya, apakah kita itu mungkin disetir sama media. Ya, saya pernah bilang bahwa rakyat Jawa Barat itu adalah pengguna, atau kawasan Jawa Barat itu adalah pengguna sosial media paling banyak di Indonesia. Namun, tidak semuanya tercover oleh media sosial. Ada juga blind spot ya, pasti ada. Kayak TV juga sampai sekarang masih ada blind spotnya, meskipun minor. Tapi untuk sosial media ini pasti banyak blind spotnya. Pengguna sosial media di Jawa Barat tidak bisa menjadi acuan apakah informasi itu tersampaikan secara tepat dan akurat kepada masyarakat. Terkadang kita masih banyak yang orang-orang yang salah paham dengan media, karena mungkin bukan dengan media ya, dengan sosial media, karena mungkin sumbernya tidak terpercaya atau kayak gimana ya. Mereka itu mengutarakan argumen-argumen yang dalam tanda kutip tidak pada ranahnya gitu. Jadi ini mungkin saya menyinggung dari gejolak-gejolak yang ada riak-riak gitu ya di masyarakat kita, yang bilang kalau bukan ahli nggak boleh ngomong. Oke, yang nggak boleh ngomong itu, jadi kayak gini ya, itu tuh asalnya itu dari kalau nggak salah dari empirisme. Jadi kalau seorang ahli, omongannya bisa didengar atau dijadikan acuan. Kalau bukan ahli, itu nggak bisa dijadiin acuan. Iya, itu kalau urusan keilmuan yang mendalam, baru ahli harus yang boleh didengar atau yang boleh dikutip pendapatnya itu ahli. Ya, jadi yang dikutip atau yang dipercayai gitu ya, yang paling terpercaya atau valid gitu ya, atau empiris gitu. Jadi yang di luar para ahli tidak boleh mengemukakan kesimpulan atau ya diagnosa. Nah, ini yang dinilai itu diagnosanya ya, aspirasi. Nah, kalau aspirasi boleh atau pendapat pribadi itu boleh, tanpa mengklaim bahwa ini adalah berita atau berita yang paling valid, fakta yang paling valid. Karena
fakta itu harus divalidasi nih. Saya juga ngerti nih yang nggak sekolah gitu ya, yang nggak sekolah tinggi-tinggi, saya juga ngerti kalau fakta itu harus divalidasi, diuji oleh beberapa pihak gitu ya, ditentang terus sampai kalau itu masih bertahan, itu baru terjamin gitu ya, atau dalam tanda kutip bisa dipercaya dalam kurun waktu tertentu nih ya. Nih saya lebih logis nih kata-katanya nih daripada para yang bilang bahwa jangan bilang sesuatu yang di luar kanannya, kamu itu lulusan apa gitu kan ya. Daripada bilang kayak gitu, saya lebih rinci nih nerangin. Saya paham itu. Nah, jadi balik lagi kalau ke Kang Deddy gitu ya dan Pak Purbaya, banyak yang menggiring opini aneh-aneh untuk memanfaatkan gejolak ini, padahal dua-duanya kerja di ranahnya masing-masing dan terbukti efektif dua-duanya ya Mas. Meskipun Pak Purbaya waktu kemarin ada ya seliweran gitu yang ditagih janji pertumbuhan ekonomi, tapi ya Pak Purbaya kan baru juga berapa hari ya, 1 bulan lebih lah, baru 1 bulan lebih ya kinerjanya nggak bisa ditakar segitu dong, 1 kuartal juga belum gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah buat Pak Purbaya. Terus yang lain lagi, ada juga yang bilang di kolom komentarnya Kang Deddy itu katanya, wah sifat aslinya Kang Deddy keluar. Sifat aslinya kayak gimana? Saya penasaran gitu ya, korek-korek lagi ke bawah, ternyata ada yang bilang katanya Kang Deddy itu keras ya, nggak mau keras kepala lah gitu ya, nggak mau kalah dan segala macam. Pemimpin itu memang harus nggak mau kalah gitu ya. Kalau menurut saya secara pribadi, menurut saya pemimpin itu ya emang jangan ngalah terus, harus nggak mau kalah juga. Untuk apa? Untuk memancing atau membuat si yang mengkritik ini atau yang nggak setuju dengan pendapatnya pemimpin, mereka itu berpikir lebih keras untuk meyakinkan pemimpin, karena ini kan tujuannya untuk merubah negara ini lebih baik gitu ya, untuk merubah negara lebih baik. Jadinya pendapatnya jangan cuman asal spekulasi gitu, kalkulasinya itu harus dalam gitu, jangan cuman asal bicara doang. Oh, menurut saya nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Wah, nah gitu kan. Jadi harus ada perinci. Nah, jadi kalau sudah semuanya rinci pasti dipikirkan oleh pemimpin itu pasti. Soalnya antara yang tidak setuju dan setuju dengan keputusan Pak Deddy itu juga kan ujung-ujungnya untuk untuk kemajuan lah di masa depan, untuk rakyat dan negara gitu ya. Tapi nggak tahu kalau ada pihak-pihak tertentu yang cuma ingin keuntungan pribadi misalkan, atau keuntungan kelompoknya saja misalkan, itu pasti ada juga. Nah ini jadi kalau perdebatan Kang Deddy dengan Pak Purbaya, menurut saya itu dua-duanya menuju kepada Indonesia yang lebih baik, rakyat yang lebih sejahtera. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya tujuannya mah secara visinya sama dua-duanya di bawah Pak Prabowo ingin memajukan Indonesia, membantu Pak Prabowo memajukan Indonesia di bidang ekonomi untuk Pak Purbaya, dan memajukan Indonesia dari rakyat Jawa Barat untuk dari Kang Deddy gitu. Jadi dua-duanya sama, gak ada yang beda. Jadi ada rasa-rasa terwakili mungkin ya dengan ya kesalahpahaman sebenarnya mah. Ya sebenarnya mah kasihan gitu sama yang salah paham. Jadi ada mungkin yang sakit hati soal pilpres atau segala macam gitu ya, atau kepentingannya berseberangan dengan kepentingan pemerintah.
mereka itu merasa terwakili, oh ini dilawan nih, ada dendam ke Kang Deddy, wah ini dilawan nih Kang Deddy, padahal masa sama-sama dua-duanya juga buat Indonesia lebih baik, nggak ada bedanya. Nah, yang ngebedain siapa? Yang ngebuat ini frame sebagai apa ya, perdebatan kedua sosok ini. Yang satu adalah sosok viral di Jawa Barat dan mempunyai basic fanatik itu di rakyat itu tinggi dan banyak gitu ya, dengan pejabat yang baru dilantik gitu ya, menteri yang baru dilantik dan menuai banyak kontroversi dan atensi. Nah, ini diaduin. Jadi istilahnya yang satu adalah rajanya gitu ya, yang satunya lagi adalah kalau disebutnya pendatang baru, Rocky gitu kan. Wah, langsung diaduin. Media itu emang seneng kayak gitu, seneng kita itu membicarakan terus. Padahal ya, kalau di hitung-hitung jumlah provinsi di Indonesia itu 30 lebih. Kota, wah banyak kota, kabupaten banyak di Indonesia. Dan semuanya juga pasti ada masalah dari soal data penyimpanan di bank itu ya. Semuanya juga pasti banyak. Tapi yang maju ke depan itu cuman Kang Deddy. Ya, dengan adalah beberapa pemimpin daerah lainnya yang belum yang kurang terkenal lah ya. Namun Kang Deddy ini yang disorot terus sampai manjang terus dipanjangin sampai sekiranya sekarang mungkin udah agak jauh dari topik awalnya, tajuk awalnya gitu. Jadi aneh ini. Ya gitu aja mungkin ya. Jadi kita jangan itu ya, jangan selalu gampang dikotak-kotakan seperti ini, aneh gitu ya. Dua-duanya bekerja untuk Indonesia, tapi kita sibuk membeda-bedakannya, mengadu-ngadukannya, padahal keduanya sepertinya masih dalam track yang sama, dalam jalur yang sama. Kita aja yang ngerasa bahwa ini tuh cuman kayak hitam dan putih gitu. Dunia itu nggak hitam dan putih. Karena kepentingan itu pasti beradu, ada perselisihan kepentingan itu normal, ada perbedaan sudut pandang itu normal, dan tidak ada satupun kebenaran yang berdiri sendiri. Menurut saya kayak gitu ya, tidak ada kebenaran yang berdiri sendiri. Semua kebenaran itu tergantung yang lihatnya. Jadi kalau kebenaran itu nggak bisa disebutkan benar kalau nggak ada yang menyebutkan itu benar mungkin. Ya, jadi gitu aja. Terima kasih untuk menonton Madu Channel kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai menit ini, detik ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali lagi bersama Gax di konten-konten selanjutnya.